Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tengah badai moral yang melanda, atau juga bisa disebut dengan moral yang longsor di negeri ini, masih ada nurani, akal sehat, pikiran, dan juga kesadaran bahwa bangsa ini harus kita rawat, harus kita jaga, dan tetap kita perjuangkan untuk menjadi bangsa dan negara yang tegak berdiri, kokoh berpengaruh, dan tentu saja pada visi yang paling tinggi kita, yaitu menyinari dunia dengan kebaikan-kebaikan. Sahabat kalian yang berbahagia, belakangan ramai usulan atau wacana atau desakan untuk mengubah kata koruptor dengan maling, garong, atau pencuri. Dan ternyata upaya tersebut adalah satu hal yang relevan. Pertama, dari sisi bahasa, koruptor itu dari bahasa Inggris, sehingga tidak memiliki kedekatan kultural dan kesadaran dengan masyarakat kita yang berbahasa Indonesia. Sementara kata koruptor itu sendiri ya ada padanannya di Indonesia, yaitu pencuri, maling, atau garong. Langkah ini didorong sebagai sebuah upaya untuk menjadikan pejabat negara sadar bahwa perbuatan korupsi adalah hal yang sangat rendah dan tidak patut dilakukan oleh mereka yang memiliki background pendidikan tinggi, kemudian fasih berbicara tentang regulasi, tapi kemudian mereka menjadi seorang pencuri. Yang kedua, dengan hadirnya atau diubahnya kata koruptor menjadi pencuri, garong, atau maling, masyarakat kita akan semakin ngeh bahwa problem terbesar bangsa kita, bahkan di tengah pandemi ini, bukan pandemi itu sendiri, tetapi mental yang rusak, bocor, longsor, sehingga mereka tetap melakukan aktivitas pencurian yang belakangan ternyata oleh mata najwa disebut ada maha ampun untuk maling atau maha ampun bagi maling. Kenapa? Hukumannya tidak memenuhi standar rasa keadilan masyarakat. Hanya karena seseorang pencuri uang rakyat telah dihina, hukumannya diringankan. Nah, ini kan satu hal yang memang pada akhirnya mengguncang kesadaran banyak pihak. Nah, lantas apa yang penting untuk kita lakukan? Tentu saja kita mendorong. Pada prinsipnya adalah munculnya dorongan ini dikarenakan ada satu penegakan hukum yang belum sepenuhnya adil atau seutuhnya adil. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya tertentu, diantaranya adalah mengubah kata koruptor dengan maling. Ya. Lebih jauh dari sekedar urusan mengubah kata itu, adalah hal yang sangat penting untuk membangun moralitas bangsa ini. Dan moralitas itu berdiri atas kesadaran etika dalam bahasa umum. Dalam bahasa Islam, akhlak. Bagaimana akhlak? Itu adalah sesuatu yang mencerminkan penerapan nilai-nilai kebaikan dari apa yang menjadi keyakinan seseorang. Dalam konteks etika, ya, ada kode etik, ada regulasi, ada kepatutan, ada rasa kebersamaan yang sebenarnya itu sudah cukup memadai untuk kita menjadi manusia yang memiliki ya rasa tanggung jawab yang menyeluruh. Disinilah penting untuk kita mendorong agar upaya-upaya penegakan hukum secara adil, kemudian menghadirkan upaya untuk mengurangi jumlah pencuri, ya, pencuri uang rakyat terutama, dengan cara-cara yang lebih tepat, cepat, sehingga ke depan bangsa kita bisa menjadi lebih baik. Dan persoalan-persoalan bangsa kita, sebagaimana telah sering saya sampaikan, bukan pada jumlah APBN yang kurang, apalagi harus utang terus-menerus, tetapi moralitas yang bobrok sehingga menjadikan
mereka yang bermental pencuri tidak pernah sadar atau bahkan sengaja ya menjadikan aktivitas mencuri sebagai satu hal yang dinilai wajar untuk mendapat kekayaan. Inilah sumber utama problem bangsa kita. Semoga dengan adanya desakan, seruan, dan kesadaran mengubah kata koruptor menjadi maling, pencuri, atau garong dapat membawa satu kesadaran penting, satu kesadaran mendasar bagi pelaku, penegak hukum, ya, pejabat-pejabat negara, sehingga bangsa kita ke depan menjadi lebih baik. Itu saja harapannya, itu saja catatannya, dan tentu saja tidak mungkin orang-orang yang memiliki akal sehat menolak satu hal yang membawa Indonesia menjadi lebih baik. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.